Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, segenap para alim, ulama, asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, jajaran ta'mir Masjid Jami Al-Hasbullah, segenap jajaran panitia pelaksana dari Kordes Banjarrejo, segenap musyawarah pimpinan sedesa Banjarrejo, segenap jajaran pimpinan Nahdlatul Ulama dan seluruh badan otonomi di bawah Nahdlatul Ulama, Bansar Ansar, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini malam keberapa? 29. Tersisa berapa? Tersisa 11. Baik, malam hari ini qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila an qala al-hadithu berapa? Thalith wa thalathun. Al-hadithu thalith wa thalathun an Ibn Abbas, betul? An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang ke-33 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum lakinnil bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Hadis hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu wa ba'duhu fi sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadirin hadirat, ini contoh bentuk peradilan yang sederhana yang sudah Rasulullah letakkan pondasi dasarnya semenjak zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Lau yu'tan nas bida'wahum, andai kata
orang-orang itu diberi begitu saja dengan pengakuan dan tuntutan, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya akan ada orang-orang yang melakukan tuntutan, orang-orang yang akan ngaku-ngaku menuntut hak harta mereka ataupun menuntut hak mereka dari orang lain. Andai kata cuman menuntut, cuman ngaku-ngaku, lantas langsung dikasih. Maka Rasulullah SAW kemudian menegaskan, lakinnil bayyinah 'alal mudda'i, tetapi atas orang yang mengaku, atas orang yang menuntut, al-bayyinah, harus punya bukti. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Al-bayyinah 'alal mudda'i, orang yang menuntut haknya, orang yang meminta haknya, orang yang mengaku haknya atas orang lain harus punya bayyinah, harus punya bukti yang kuat. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau ada utang piutang, lebih kuat kalau hutang piutang itu ditulis di atas hitam dan putih. Nanti ketika menuntut, ini loh ada buktinya, hitam di atas putih. Kalau ngaku doang nggak punya bukti, sulit. Rasulullah mengatakan al-bayyinah 'alal mudda'i, yang menuntut harus punya bukti. Kemudian wal yaminu 'ala man ankar, dan orang yang memungkirinya, menolak tuntutan itu, al-yamin, dia harus bersumpah atas nama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedikit Habib jelaskan, seseorang menuntut haknya kepada orang lain di depan mahkamah, di depan hakim, di depan qadhi. Maka sang qadhi, sang hakim akan bertanya, wahai engkau sang penuntut, apakah anda punya bukti al-bayyinah? Kalau tidak punya bayyinah, kalau tidak punya bukti, maka hakim, maka qadhi akan menolak tuntutan tersebut, tertolak secara langsung. Tetapi ketika yang menuntut, wahai hakim, wahai qadhi, saya punya bukti, ini buktinya, saya punya bayyinah, ini bayyinahnya, maka kemudian sang hakim bisa memutuskan atas bayyinah atau bukti ini, atau akan mengembalikan kepada yang dituntut. Tinggal yang dituntut mengatakan, wahai hakim, wahai qadhi, memang betul itu buktinya, atau dia menolak, wahai hakim, itu buktinya palsu, itu bukti yang palsu. Ingkar. Bagaimana kalau ingkar? Maka qadhi memerintahkannya, engkau bersumpah atas nama Allah bahwa ini adalah hakmu dan buktinya adalah palsu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantas bagaimana, Beb? Ini punya bukti, yang menuntut punya bukti, tetapi yang dituntut bersumpah atas nama Allah bahwa ini bukan miliknya tapi milik saya pribadi. Berani bersumpah. Hakim memutuskan untuk siapa? Yang punya bukti atau yang punya sumpah? Bukti atau sumpah? Bukti atau sumpah? Tidak. Hakim akan memutuskan untuk yang berani sumpah. Kenapa? Kalau al-bayyinah, bukti tadi, andai kata benar, bukti itu bersandar pada manusia, tapi kalau sumpah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang lebih kuat dari Allah Ta'ala? Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, Beb, berarti tinggal sumpah saja. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sudah memperingatkan, man iqtata'a haqqamri'in muslim biyamini, siapa yang berani mengambil hak orang lain dengan menggunakan sumpah kepada Allah, faqad aujaballah lahun nar, sungguh Allah mewajibkan neraka baginya, wa haruma alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya. Memang nama Allah, sumpah Allah kuat, tetapi kalau berani bermain atas nama Allah, berdusta atas nama Allah, sumpah palsu, langsung neraka, haram ke surga. Kuat, tapi nggak main-main juga. Kemudian, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasir, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun sumpah palsu itu untuk hal yang kecil, yang remeh-temeh, Rasulullah mengatakan, wa in kana qadhiban ay audan min arak, walaupun hanya gara-gara seranting kayu arak, walaupun cuma urusan kayu siwak itu yang sepotong, tapi kok pakai nama palsu, sumpah palsunya itu. Kalau kayu araknya, kayu siwaknya remeh, kecil, tapi nama Allah itu loh yang dipakai-pakai, tapi nama Allah itu yang dipalsukan, itu yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-hadits al-rabi' wa thalathun, hadis yang ke-34, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ke-34 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya, Rasulullah telah bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuatannya, rubahlah kemungkaran itu dengan pengaruhnya, yang punya kekuatan, yang punya tangan. Al-Imam Sya'rani yang punya kekuatan, yang punya power, as-sultan alladhi yadhrib wa la yudhrab. Imam Sya'rani mengatakan, yang punya power, yang punya kekuatan, yang punya tangan untuk menghilangkan kemungkaran, sudah mengatakan seperti aparat penegak hukum, seperti pemerintah, alladhi, seperti as-sultan, sultan, raja, yadhrib wala yudhrab, dia kalau menegakkan dengan tegas, dia bisa memukul tanpa dibukul. Nah, kalau manusia biasa dipukul, balas dipukul. Ya, artinya power kita terbatas, power kita. Kemudian fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak mampu, tidak punya tangan, tidak punya kekuatan, atau bukan wewenangnya, bukan domainnya, fa bilisanih, maka dengan lisannya, dengan lisannya. Al-Imam Sya'rani mengatakan, kal ulama'il 'amilin, seperti ulama yang mengamalkan ilmunya, fayurja an yadkhul fi qulubihim kalamuh, maka kalau ulama yang mengamalkan ilmunya, besar harapannya apa yang disampaikan akan masuk ke dalam hati.
Sallu ala Nabi Muhammad. Habib tambah sedikit ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masanya beliau lemah lembut dan baik. Tapi ada kalanya Rasulullah menyampaikan sesuatu dengan keras dan tegas. Ada masanya Rasulullah perintahkan sahabat untuk siap angkat senjata sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Sahabat itu ada yang cenderung rahmatnya lebih dominan, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada sahabat juga yang tegasnya lebih dominan, seperti Umar ibnul Khattab. Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga, rahmat kasih sayangnya lebih dominan. Ali bin Abi Thalib, tegasnya lebih dominan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, rahmat dan kelembutannya lebih dominan. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, tegasnya lebih dominan. Memang harus ada yang tegas dan keras, tapi juga ada masanya harus lemah lembut dan penuh kasih sayang. Karena kadang ada kalau dikasih tahu baik-baik, dikasih sayangi, malah ngelunjak, ngelamak. Nah itu berarti harus dikasih yang tegas. Kalau penyakit itu mungkin dikasih dosis yang ringan, dosis yang sedikit, membandel. Yo kasih dosis yang tinggi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi biasa aja memang. Jadi biasa saja. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian fa illam yastati' fa bi qalbih. Kalau dengan kemampuan tangan, kekuasaan, power tidak bisa, dengan lisan juga tidak mampu, fa illam yastati' fa bi qalbih. Maka kalau tidak mampu juga ya dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dan ketika engkau pengingkaranmu hanya dengan hati, itu menunjukkan bahwa imanmu adalah batas yang paling rendah. Imanmu adalah iman yang lemah. Tidak bisa berbuat sesuatu, tidak bisa mengatakan sesuatu ketika kemungkaran di depan matamu. Adhaful, pengingkaran dalam hati adalah adhaful iman, iman yang paling lemah. Semoga kita semua diberikan iman yang kuat, mengatakan kebenaran dengan lisan dan dengan perbuatan, terutama untuk diri kita dan keluarga kita. Wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.